Halo Sobat GPC, kembali lagi di podcast Warna-Warni Green Pramuka City. Kita ketemu lagi nih, tapi di episode kali ini tuh seru banget soalnya. Kali ini kita akan membahas mengenai talent. Jadi beberapa waktu lalu Green Pramuka City mengadakan sebuah kegiatan GPC Got Talent namanya. Di depan saya sudah ada para pemenang GPC Got Talent. Ada juara-juara kita yang sangat bertalenta, ya kan. Saya akan memperkenalkan satu-satu. Juara satu kita Teresia Rahel Lita Devi ya. Iya, ini juara satu kita. Oke, namanya panjang banget, mohon maaf nih ya. Panjang banget. Oke, terus juara dua kita ada Kak Edo. Halo. Gimana keadaan kakak-kakak hari ini? Sehat luar biasa. Alhamdulillah. Baik. Gimana perjalanan ke sini? Deket kan? Kalau dekat ya. Jauh ya. 5 menit nyampe. 5 menit sampai ya kan? Oke, tapi sebenarnya enak lah ya di sini kan. Enak, Dekat nyaman. dengan mana-mana. Betul. Suka banget tempatnya. Kita langsung aja nih ngobrol-ngobrol soal talent, ya kan? Karena dua-dua kakak ini sangat-sangat bertalenta sampai akhirnya jadi juara Got Talent, ya kan? Oke, kita mau mulai dulu nih sama Kak Rachel. Jadi Kak Rachel gimana nih setelah mengikuti kompetisi GPC Got Talent, ya kan? Yang kemarin sempat kita adain gitu kan. Kalau dari kakak sendiri gimana perasaannya? Atau mungkin pendapatnya atau mungkin ada masukan gitu Kak? Seru sih, baru pertama kali ini ikut lomba yang apalagi ini kan berdala sama 17-an kan kemarin ya. Semangatnya dapet banget, acaranya seru karena apalagi aku pertama kali di sini ya. Belum lama lah aku jadi penduduk ya. Oh, waduh. Jadi masyarakat dan warga Green Pramuka. Jadi baru kali ini ketemu langsung sama ternyata yang tinggal di sini tuh berbakat-bakat, banyak banget bakatnya. Kadang bisa nari, ada yang puisi dan lain-lain. Jadi seneng sih ketemu banyak warga-warga GPC juga yang pastinya juga punya bakat seni dan lain-lain. Seru banget acaranya menurut aku. Oke, selamat datang Kak, ya kan, bagi penghuni baru ya, selamat datang, pokoknya semua selamat menjadi keluarga besar Green Pramuka City. Kita menunggu keluarga besar lainnya yang mau migrasi ke sini ya kan. Oke, terus kalau Kak Edo, mana aja, kok juga baru muncul nih talent kita? Kok baru muncul kayaknya karena baru pindah. Ya sama kayak Karasal dari Februari, kalau aku baru dari September. Dan September. Ya September tahun lalu. Jadi pas setahun ya aku baru pindah ke sini. Jadi kayak ya aku juga baru warga baru. Selamat datang. Ternyata Green Pramuka City banyak menampung penghuni yang sangat berbakat. Betul. Oke, gitu ya kan. Kemarin nari ya? Betul. Ya, kalau Kak Rachel nyanyi, mungkin nanti teman-teman sobat GPC bisa lihat ya nanti cuplikan dari performance kakak-kakak ini. Aku juga gak tahu kalau ada. Ada mungkin ada nanti ya kan. Mungkin dimasukin ya karena mungkin biar recap gitu ya. Boleh. Ya, recap gitu. Nah, kalau balik lagi kita ngomongin GPC Got Talent nih. Kalau persiapan sendiri nih, kalau untuk persiapannya Kak Rachel apa? Aku latihan, apalagi aku nyanyi kan, jadi aku jaga suara pastinya. Terus mungkin dari kemarin tuh pagi kan itu acara siang ya. Iya, siang. Dan hawa panas tuh biasa ngaruh banget sama suara. Nah dari pagi aku udah pemanasan, udah latihan, yang pastinya minum-minum hangat, makan kencur. Aku suka banget makan kencur. Jadi salah satu persiapan sih untuk GPC Got Talent selain latihan ya. Oke, berarti jaga makan sama jaga minum makan, ya. benar. Apalagi ya? itu siang kan. Ngaruh banget tuh sama nyanyi, mood dan lain-lain. Jadi itu sih dari aku. Terakhir ya. Bener apa? Terakhir performance-nya. Ya, terakhir itu gimana Kak ngaturnya? Mungkin karena kalau terakhir kan lumayan ya kan. Iya, nunggunya lumayan sih ya. Waktunya. Cuman untungnya karena nonton peserta-peserta lain juga berbakat-bakat, ada yang anak kecil, ada adik-adik kita yang udah ada yang dewasa juga. Jadi nggak bosen gitu nontonnya juga walaupun di akhir ya. Jadi kayak aku ngejaga mood. Iya, betul. Oke, kalau Kak Edo gimana persiapannya? Persiapannya kurang lebih sih sama ya kayak rasa pasti latihan. Karena apalagi aku nari dan aku jujur aja mempersiapkan tarian yang mau aku bawa buat di Green Pramuka ini tuh itu tarian sebenarnya udah pernah dibawain tapi udah lama nggak aku narikan. Jadi aku lupa, benar-benar lupa sama koreografinya. 2 hari terakhir aku ngafalin lagi, dengerin musiknya lagi, ngafalin koreografinya lagi.
sama tentunya mempersiapin kostum ya, nggak cuman karena penampilannya kan nggak cuman soal tariannya aja, tapi juga kostum apa nih yang mau dipakai. Kayak udah mulai cari-cari kayaknya bagus deh pakai kostum ini kayak gitu-gitu. Jadi ya latihan sama mulai prepare kostum. Dan benar sama kata Kak Rahel, perform lagi nari dan nyanyi itu nggak cuma sekedar nari atau nyanyi, tapi harus ada rasa ya Kak. Bener ada rasa. Ya jadi harus ngumpulin mood juga buat tampil. Tapi senang sih karena tampilnya deket rumah, tinggal turun langsung perform gitu kan, ditonton sama penghuni Green Pramuka City juga. Jadi kayak ya gitu sih kurang lebih persiapannya. Mungkin juga akan ditonton sama sobat GBC di rumah. Tapi aku sempat lihat loh Kak Edo sempat sebelum tampil tuh dia nari-nari di belakang ya kan. Pemanasan ya. Iya pemanasannya cukup jingkrak-jingkrak gitu kan. Ternyata gini, ternyata harus pemanasan dulu gitu. Kalau boleh kasih tahu spill. Kok ada yang salah sebenarnya? Sejujurnya di penampilan kemarin itu depannya itu aku salah. Gitu. Jadinya kayak baru depan tapi udah lupa gerakannya. Lupa. Tapi karena pede jadi kita nggak tahu. tahu loh. Itulah kuncinya sebagai performer, harus bisa nutupin kesalahan yang tahu. Gitu. Sampai juri-jurinya juga mungkin nggak tahu ya kalau pasti nggak gitu. Plus nilai poinnya kan karena kita nari sendiri kan. Iya, kalau sendiri kan ya udah nggak ada yang tahu juga kan kayak gitu. Bener juga. Yang tahu cuma tapi salah aja menang gitu ya kan. Karena berarti bisa menutupi kesalahannya. Keren. Nah, ini kalau misalnya ngomongin tari lagi nih Kak, Kak Edo tuh udah berapa dari kecil suka nari gitu? Aku nari sebenarnya udah dari TK. Iya, TK tuh udah suka nari, tapi waktu TK tuh belum aku fokusin terjun banget gitu. Mulai fokus banget itu pas SMP mulai ikut sanggar, aktif ikut sanggar, lanjut ke SMA, dan sampai akhirnya juga lanjut ke kuliah, sampai ke jenjang universitas. Aku ngambil jurusannya juga pendidikan tari. Yaps, jadi ya kalau ditanya suka atau enggak, udah pasti suka ya. Sangat passion banget sampai jurusannya tari. Wah, tepuk tangan ya kan. Karya katanya juga bisa nari nih. Dikit aja, itu karena hobi aja. Dan kebetulan di bidang budaya kan, jadi tahulah sedikit-sedikit nari. Kecil juga sempat nari juga, tapi lebih nari-nari tari sembah, tari-tari Lampung lah gitu. Akhirnya SMA sempat di Jogja, kenal tarian-tarian Jawa. Makin luas lagi pengetahuan tarinya. Cuman ya nggak sejago Kak Edo. Kak Edo tuh udah spesialisasinya dalam nari. Kalau aku udah nggak bisa, kalau aku salah kayak aku gitu deg-degan. Karena mending nyanyi 10 lagu dibanding nari. Gimana Kak kalau disuruh nyanyi 10 lagu atau mending salah nari? Nah itu bisa berkolaborasi nyanyi dan nari. Aku bisa jadi back dancer. Mungkin ke depan ya kalau misalnya ada undangan ya kan. Mungkin ke depan Green Pramuka City butuh talent kalian ya, satu nyanyi, satu nari lagi ya. Calling kita ya. Siap kalau gitu ya. Kalau spesialisasi tarinya Kak Edo? Kalau di kampus itu belajarnya emang Nusantara, tradisional Indonesia. Tapi di luar kampus sebenarnya aku juga modern, hip hop. Jadi kalau sekarang udah ngelebar sih, tergantung permintaan aja. Jadi kayak ya, kalau belajarnya emang basic aku tuh tradisional, tapi di luar tradisional aku juga nariin. Ya. Keren banget. Aku sempat kepo-kepoin Instagram ya. Iya, kepo-kepoin Instagram Kak Edo. Itu tuh apakah dari tari itu Kakak juga pernah punya pengalaman keluar gitu, memperkenalkan tari di luar, tari Indonesia keluar? Alhamdulillah iya, ya karena yang aku bilang tadi aku narinya tradisional kan, dan alhamdulillah banyak juga kesempatan yang datang dari kayak kementerian atau dinas kebudayaan untuk celebrate atau ikut misalnya kayak kemarin 17 Agustus itu di beberapa KBRI di luar negeri itu ngerayain juga kan. Nah ya jadi kayak mereka membawa delegasi dari Indonesia juga untuk perform di misalnya di Australia atau di Spanyol kayak gitu-gitu. Wah, keren. Ini kayaknya nyambung sama jurusan kuliahnya Kak Rahel. Iya. Aku juga sering tampil di KBRI, cuma aku nyanyi. Gitu. Karena biasa kalau KBRI itu kalau acara-acara di Indonesia kayak 17-an, Sumpah Pemuda gitu, pasti mereka ada acara manggil-manggil pegiat-pegiat seni ya, terutama kan kita seni tradisional kan.
dan tujuannya juga untuk mempromosikan Betul. budaya Indonesia sampai keluar. Betul. Gitu. Sekalian lah promosiin Green Pramuka City keluar kali aja ada bule-bule ya kan. Ya kan kali aja kan ada bule-bule di mana ini ya ternyata di Pramuka Langsung pindah aja. pindah. Wah, seru banget sih, seru pengalamannya seru banget. Ternyata nih bakat-bakat kalian tuh bisa melanglang buana gitu ya kan. Jadi ngiri. Bisa, kan bisa lah. Umur bukanlah angka. Oke, seru banget ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Sekarang kakak Rahel nih. Belajar nyanyi itu otodidak atau ada les juga? Aku otodidak dari kecil. Kebetulan keluarga aku juga suka musik ya. Mamaku juga suka nyanyi, suka musik, semua bisa main musik, semua bisa nyanyi. Terus aktif nyanyi di gereja lah biasa ya kalau di gereja. Akhirnya sampai SD ikut-ikut lomba nyanyi. FLS 2N namanya mungkin kalau tadi tahu lah ya, FLS 2N. Iya kan? FLS 2N, SMP juga FLS 2N, SMA FLS 2N. Cuman baru di Green Pramuka nih aku juara 1. Biasanya aku nggak pernah juara 1. Benar, serius Kak. Ya ampun. Itu dari kecil gitu. Tapi suaranya menggelegar banget loh. Iya, nah itu kayak learning by doing aja sih. Maksudnya kayak tahu teknik-teknik juga karena belajar sering tampil kan. Dari kecil juga kelatih juga dari yang tampil di gereja sampai di panggung-panggung tuh akhirnya ketemu sendiri nih teorinya gimana, praktisnya kayak gimana kan. Walaupun mungkin ada yang bilang kalau nggak les vokal sama guru ya pasti ya kita tahu tekniknya teknik dasar aja. Cuman so far selama ini aku bisa nyanyi itu ya karena otodidak aja sih gitu. Dan sekarang juga udah banyak ini ya Kak, sorry. Maksudnya belajar dari YouTube. Benar. Aku juga sering latihan kayak pemanasan pun aku sama Coach Indra Aziz. Aku sering latihan pemanasan, terus teknik vokal. Sederhana aja sih sebenarnya, nggak harus yang kayak sampai wow banget. Karena kan sebenarnya menurut aku nyanyi itu bukan soal teknik, nyanyi itu lagi mana kalau kita nyampein orang yang nggak tahu lagunya pun bisa tahu apa yang kita nyanyiin rasa, kan. Ya. Nah bener rasa itu harus ada jiwa dan rasa bener. Setuju sih, sepakat. Teknik penting, tapi lebih penting adalah orang tuh tahu kita nyanyi lagu apa yang mau kita sampaikan. Itu sih menurut aku ya. Tapi keren sih, keren. Berarti otodidak ya Kak? Otodidak semuanya. Anugerah sih sebetulnya. Anugerah ya kan, anugerah dan juga perlu latihan ya, effort juga lah ya. Betul. Sulit nggak jaga pola makan mungkin? Sebenarnya aku tuh nggak pernah yang jaga banget nggak makan gorengan, enggak sih, masih makan gorengan, masih makan minum es, sama sebenarnya sama kehidupan bukan penyanyi pun sama. Mungkin lebih ngejaga kalau emang ada penampilan yang kayak lomba atau mungkin penampilan besar di tempat-tempat yang emang panggung bagus gitu. Mungkin aku benar-benar ngejaga pola makan dan lain, karena kan itu terkait juga sama kostum kan. Kalau kita nggak jaga pola makan, susah banget nemu kostum yang pas gitu. Itu pasti pegiat seni, penyanyi, penari tuh struggle-nya adalah di kostum juga salah satunya. Nah aku tuh jaga pola makan lebih ke situ. Terus juga mungkin kayak goreng-gorengan dikurangin kalau emang mau lomba, mau tampil gitu. Cuman sehari-hari ya masih sama lah gitu. Kalau untuk kostum inspirasinya adakah atau mungkin ada? Nah aku tuh emang basicnya kan awal mula nyanyi selalu pakai kostum-kostum daerah wastra ya. Jadi aku emang sampai saat ini setiap nyanyi selalu ada menambahkan wastra-wastra Indonesia di kostum yang aku pakai gitu. Mau aku nyanyi dimanapun pasti aku akan kasih entah kain, entah kebaya, pokoknya aku pasti selalu bawa. Itu menurut aku udah jadi branding aku sendiri gitu. Kalau aku nyanyi, aku akan tetap mengenalkan apapun yang aku nyanyiin ya, mau lagu internasional, lagu Indonesia, tetap aku mau bawa budaya Indonesia lewat wastra dan baju yang aku pakai gitu. Kalau Kak Edo, inspirasi dari kostum? Kalau kostum pastinya ngikutin tarian ya, karena kan penari karena penari narinya misalnya aku lagi nari daerah Bali, berarti kostumnya ngikut Bali. Tergantung misalnya kalau Balinya Bali pakem, berarti kostumnya juga harus sudah pakem. Apalagi kostum tarian itu udah ada pakemnya ya kan, kecuali kreasi. Kalau kreasi ya bisa dikreasiin, bisa dimodifikasi, mix and match gitu-gitu. Jadi pasti kalau kostum ngikutin konsep dari tarian. Konsep tarian ya, benar-benar. Wah, ternyata seru banget nih ngobrol sama talent-talent kita ya kan, menambah pengetahuan juga. Ternyata kostum tuh juga banyak ya ternyata inspirasinya, dan itu berpengaruh banget sama penampilan kita gitu. Kalau kostumnya nggak nyaman, kita juga tampilnya pasti nggak nyaman gitu. Tadi sempet nih
tadi kita sempat spill, kita yang nanya gitu. Jadi gimana Kak Edo? Kemarin tuh sempat katanya mau injek beling. Kakak gimana ceritanya bisa injek beling? Debus apa? Aku Beda. menantikan loh itu, aku menantikan. Beda ya kalau sama debus. Injek piring karena emang salah satu tradisi di Minangkabau dari daerah Sumatera Barat, Padang. Ya kemarin itu harusnya memang tampil injak piring tapi nggak jadi. Kayak gitu sih. Tapi maksudku gini, itu piringnya beneran asli piring beling gitu kan? Nggak luka? Piringnya betulan piring Betulan pecahan, piring, ya. beneran pecahan piring yang udah disebar jadi pecahan-pecahan piring. Kalau luka sebenarnya alhamdulillah tuh nggak pernah yang luka banget, paling tuh kayak sedikit banget, tapi masih fine, masih yang bisa dihansapas doang gitu loh Kak. Oh. Ya, jadi kuncinya Itu ada tekniknya nggak sih? Itu tekniknya gimana? Atau Nah, latihannya? Kalau kita kan gitu. nginjek beling kecebur pasti luka gitu. Jujur itu pertanyaan yang pasti sering banget Iya, aku pasti, ditanyakan betul. ya. Kalau nginjek kaca tuh sakit nggak sih atau ada tekniknya nggak sih? Sebenarnya nggak ada teknik khusus atau spesial atau treatment khusus buat nginjek kaca itu. Kuncinya emang yakin aja, kayak Bismillah aja. Karena pas udah kita nginjek kacanya pas lagi nari itu udah yang kayak cek udah kayak Udah berasa nggak gitu. berasa apa-apa. Nggak Itu pas berasa, kita lagi nari dan lagi nginjek itu nggak berasa apa-apa. Pengen nyoba tapi takut. Nah, ada di suatu saat pas aku bener-bener yang kayak, karena jujur aku pun sampai sekarang sebelum mau nginjek pun masih ada perasaan ragu atau kadang-kadang takut gitu loh, kayak ngeliatnya kan kayak aduh tajam banget Iya, ya, tajam gitu kan, gitu, kayak kasar-kasar gitu ya kan. masih ada, sometimes masih ada. Kalau aku ragu atau kurang yakin, ada aja pasti yang luka kecil, kegores kecil, berdarah dikit, kayak gitu-gitu. Tapi masih yang di batas wajar, karena pas sudah nginjak yang aku bilang tadi harus yakin dan Bismillah aja sih. Benar. Itu tahapan latihan gimana? Dari memang pas awal-awal nginjek itu emang mulus nggak ada luka atau mungkin berdarah-darah dulu? Atau mungkin nyoba pakai piring yang Iya. apa melanin Mungkin. To be honest nggak ada. To be honest bener-bener aku inget banget pertama kali aku nginjek piring itu pas SMA. Pas SMA itu bener-bener ya udah dipraktekinnya langsung pas nari, bener-bener nari, musik play, bener-bener di dalam satu performance lah ya. Udah disebar piringnya, pecahan kacanya, udah langsung bener-bener jump to the plates kayak dan bener aja pas udah nginjek tuh nggak berasa apa-apa, bener-bener kita udah, karena balik tadi rasa yang disampaikan tadi ya, kita fokusnya ke performance, injak selesai pun alhamdulillah nggak ada luka atau nggak ada berdarah gitu sih yang Keren sih sebenarnya, Iya. keren banget. Cuma Keren sih. pengen nyoba nggak Kak? Oh, terima kasih ya. Tidak mau membukai kakiku karena aku pasti akan menangis ya. sebenarnya emang nggak ada sih, di kata orang juga piringnya dibaca-baca nggak Aku ada nilainya sih, mungkin apa? Aku nggak pernah yang lagi ngeliat langsung lah yang sampai luka. Cuman aku pernah ngeliat kayak kok nggak bisa enjoy ya nginjak itu, kayak itu kan beling gitu. Kita kan kita aja mau gelas pecah tuh takut banget mau melewat karena pasti takut kena gitu. Itu langsung cek atau mungkin memang itu udah ada di pikiran gitu kayak aku mau nari, jadi mindsetnya, jadi fokus kita udah bukan di sakit tapi fokusnya rasa tadi. Kalau kita kan mungkin kita awam, pasti yang kita pikirin pertama kali adalah apa yang kita injak. Nah tapi kalau penari mungkin apa yang kita tampilkan, jadi beda ya. Betul banget sih. Iya kan? Jadi emang balik lagi ke tujuannya. Benar. Jadi kalau kita udah fokus ke sakit pasti kita akan sakit. Betul juga sih. Iya kan? Tapi tetap sih Kak, aku nggak bakal mau Tetap nyoba sih, sih. sama, Kak. Aku nggak bakal mau Terima coba kasih. sih Kak. Jangan deh, jangan. Karena kayak Kita coba ya. no. Terima kasih. Aku dikasih yang lain aja nih Kak. Pasti Tapi boleh. itu pasti piring kah Kak, atau beling apapun gitu? Piring, jadi prosesnya emang piring normal, piring yang kecil-kecil itu ditaruh terus dipecahin, di kayak ngulek sambal tuh tapi ngulek piring. Udah ditek-tekin sampai piringnya pecah dan kayak ya diasah dikit mungkin ya biar nggak yang tajam-tajam banget. Oh iya sih. Itu Kakak kerjain sendiri atau ada tim yang khusus gitu? Ada tim sih, jadi bareng-bareng. Berapa piring biasanya? Kurang lebih itu 5 sampai 10. Lumayan ternyata banyak ya. Banyak ya. Ternyata Itu banyak piring cantik kan, nggak piring cantik. Piring yang ada ayamnya itu. Yang ada ayam warna biru. Nah itu dipecahin. Ya kalau piring itu sayang juga ya. Lumayan kan 10 ya kan? Lumayan loh itu. Ya makanya aku kira malah tadinya cuma mungkin ada piring yang rusak di mana gitu Ya, atau mungkin kayak abis diinjak dikumpulin lagi, kita buka lagi performance selanjutnya. Tapi itu benar kan
karena kan piringnya nggak cuma sekali pakai. Bener, Jadi iya ya bisa dipakainya berkali-kali gitu ya. Oke, jadi nggak boros juga ya. Jadi betul Iya, investasi. masa setiap tampil kita mecahin Pecah piring dulu gitu kan? Iya, tapi buat sobat GPC di rumah kalau nggak yakin jangan coba-coba ya. Jangan Don't try it coba-coba. at home. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba ya kan. Aduh, ampun. Atau mungkin mau latihan naginya sama Kak Edo langsung Boleh. Bisa. Bisa. Nanti bisa hubungi Kak Edo. Betul. Kalau mau nyanyi sama Kak Rahel gitu ya. Melatih promosi ya. Gak apa-apa, promosi diri. Tari ini piring Dari piring pecah. tari piring pecah menginjak piring tidak sakit. Tapi bener kalau waktu dilihat tuh kita sampai yang kita kan seleksi dulu nih kan. Itu beneran beli ya? Itu beneran beli? Enggak itu kapas. Enggak, itu piring. Itu kapas, itu piring gitu. Kapas. Itu apa kelihatan ya Kak? Karena kan benar. kita lihatnya dari video iya, kan, bener. video kayak gitu. Jadi, itu piring gitu. Enggak, itu kapas gitu kan. Jadi kayak ternyata beneran piring gitu. Bener piring. Keren. Nah, lanjut nih Kak. Kita nanya Kak Rahel nih yang sering banget ikut kompetisi. Kira-kira ada kompetisi lain nggak yang mau diikut? Karena terakhir kemarin ikut kompetisi juga di Green Pramuka Square di GPS. Lomba nyanyi juga, tapi itu dari luar ya. Itu terakhir itu nextnya bakal ada satu lagi sih, sama lomba nyanyi juga, tapi di Kebayoran Baru. Kapan Gitu. Kalau nggak salah minggu terakhir September deh, kalau nggak salah ya. Kita doakan semoga menjadi juara lagi. Amin. Kalau Kak Edo ada nggak kegiatan atau kompetisi? Kalau kompetisi belum ada sih sejauh ini ya, belum ada rencana kompetisi ke depan. Tapi kalau pentas, alhamdulillah masih ada. Gitu. Biasanya Kakak pentasnya di mana sih kalau misalnya yang rutin gitu? Kalau rutin banget sih sebenarnya nggak ya, karena jatuhnya kan aku freelance kan, jadi tempatnya pun pasti beda-beda. Oh, beda-beda. Jadi tergantung di mana ada panggilannya aja gitu ya. Benar-benar Tergantung ada yang Sama-sama manggil. kadang-kadang dari di kementerian, kadang-kadang dari di mall sini, kadang-kadang di hotel A, hotel B, kayak gitu-gitu. sama sih, sama kita juga sama aku juga gitu, freelance-nya tergantung kalau nyanyi kemarin kayak 17-an tuh kan rame banget tuh kan acaranya, pasti kita rame juga panggilannya kan, nyanyi di mall. Tapi masih sempat ikutan gobe-gobelan loh ternyata, luar biasa ya kan. Selalu menyempatkan ya. Luar Kadang tuh biasa. kalau udah sekali ikut lomba, pengen ikut nyoba lagi gitu. Nggak tahu ya, mungkin kalau aku sih setelah kemarin ikut lomba GPS setelah sekian lama ya aku nggak ikut lomba tuh. Paling terakhir kayak aku SMA ikut lomba. Akhirnya kayak seru juga nih ikut lomba. Akhirnya ikut lagi yang di GPS, coba lagi ntar nanti di Kebayoran Baru. Jadi kayak terpacu gitu loh. Iya. Kalau tampil-tampil kerjaan tetap jalan aja ngalir gitu. Oke. Mungkin sobat GBC di rumah bisa mencontoh kakak-kakak yang bertalenta ini untuk ikutan kompetisi juga ya. Boleh. Kan? Betul. Oke. Kira-kira nih ya, karena kakak-kakak ini juga baru nih ya tinggal di Green Pramuka City. Kita mau tanya nih, tempat favorit nih. Tempat favorit kakak-kakak di Green Pramuka City. Mulai dari Kak Rahel dulu, gimana? Aku paling suka pas yang mall ya. Anak mall. Tinggal turun. Aku suka banget keliling-keliling GPS. Pertama aku suka belanja di Lotte ya. Oke. Lotte tuh kayak kalau belanja tuh langsung turun tuh enak banget gitu, nggak perlu repot-repot. Mana kan Green Pramuka udah banyak banget fasilitasnya ya. Terus aku juga suka lari di Linkin Park. Oh. Iya, suka ya jogging-jogging santai lah. Tempatnya juga kan 24 jam kan bisa lari. Jadi kalau malam tuh biasanya kalau nggak bisa tidur lari kita gitu. Terus banget tidur. Nyaman banget sih. Kalau lari besok-besok kabarin aku ya. Oh, Lagi nyari teman lari nggak punya. Boleh, aku pagi bisa, malam bisa. Oke. Kalau Kak Edo di mana? Kalau aku di belakang unit aku ya, kebetulan langsung taman. Iya, Pinoto kan langsung taman kan, dan tempatnya tuh cozy banget gitu loh. Itu namanya Jungle Pond, Kak. Jungle Pond. Iya, kita aku baru tahu. Belum pernah nih. Belum ya, itu di samping Rama enak sama. loh. Ada gazebo yang Betul, bisa didudukin. ada gazebo. Di bawahnya ada ada ikan-ikan. Kolam-kolam. Malam-malam tuh asik sih di situ buat chill atau ngerjain tugas kadang-kadang kan. Jalan pagi juga seru tuh di situ. Sama kedua paling ke mall sih ya. Di Pramuka. Mall tuh the best sih. Karena dekat juga. Mau nonton, misalnya mau nonton film, ada. masuk ke bioskop gitu. Seru ya Kak. Jadi sobat GPC di rumah, jangan ragu untuk ikutan ke sini karena Betul.
semudah itu tinggal di sini. Betul. Dan aksesnya yang paling gampang enak, gampang kemana-mana. Betul. Aksesnya gampang, fasilitasnya banyak. Nggak tipu-tipu nih, nggak dibayar. No tipu-tipu. No sponsor, no sponsor. Oke. Nah terakhir nih buat kakak-kakak nih mungkin ada pesan untuk sobat GPC yang ada di rumah yang belum pernah menemukan bakat mereka atau mungkin masih mikir-mikir ya kan? Kira-kira apa kak? Siapa dulu? Kayak dulu. Oke. Kalau aku mungkin buat teman-teman semua harus tahu dulu ya sebenarnya apa yang kamu suka, dan kalau udah tahu misalnya bisa nyanyi atau nari atau puisi apapun itu, berusaha untuk tampil aja, percaya dulu sama diri sendiri. Ya pede aja dulu buat tampilin, karena kayak kata Kak Rasal tadi, learning by doing ya, otodidak. Dari belajar untuk tampil tadi, kalian juga belajar dengan sendirinya untuk mengasah kemampuan yang kalian punya gitu loh. Jadi latihan tentunya, yang pertama harus kenal dulu sama diri sendiri, sama bakat apa yang kamu punya. Terus latihan, diasah lagi, bisa mungkin ikut les ini atau ikut sanggar A atau sanggar B. Dan kemudian latih lagi percaya dirinya, yaitu dengan tampil-tampil. Bisa dengan cara ikut lomba-lomba kayak GPC Got Talent, gak dipungut biaya juga kan ya, maksudnya bisa tampil gratis, lihat banyak orang, bisa mengasah kemampuannya juga. Jadi ya kuncinya emang harus percaya dan latihan sih sama diri sendiri. Oke, aku setuju sih sama Kak Edo. Dan yang paling penting adalah percaya diri. Itu udah paling penting. Mau sejago apapun kita, setahu apapun talent kita, memang aku jago banget nyanyi, cuman aku nggak percaya diri, udah patah semuanya. Bener, karena yang penting percaya diri. Benar banget tadi ada, temuin dulu passionnya apa, talent kita sebenarnya, talenta yang Tuhan kasih ke kita tuh apa. Pasti itu sebenarnya ada, cuma kadang itu kita nggak sadar kan. Banyak banget orang tuh nggak sadar talentanya apa. Sekecil kayak nulis atau apa itu sebenarnya juga talenta gitu. Tapi orang kadang nggak sadar kayak aku nggak punya talenta. Itu bohong. Pasti orang tuh pasti punya gitu. Nah, yang penting adalah ya tadi bisa menemukan apa talenta, lalu yang penting percaya diri dulu. Percaya dulu aja. Ngasah untuk terutama untuk yang tampil ya, untuk tampil di depan umum itu emang susah banget ya, harus learning by doing, harus coba banyak opportunity, karena pasti banyak banget kesempatan-kesempatan di luar sana yang ada buat kita, cuma kadang kita tuh malas nyari. Betul. Gitu, jadi kadang kita terbatas gitu. Jadi jangan membatasi diri, latihan, temukan passion kamu, dan yang paling penting adalah percaya diri. Plus mungkin aku mau nambahin dikit, sekarang kan sosial media udah lebar banget, udah besar banget. Bisa lewat YouTube, bisa lewat Instagram, belajarnya nggak harus datang ke langsung atau apa, juga banyak banget sih. Kayak Kak Rasal bilang, menulis pun ada kiat-kiat cara menulis yang bagus gimana. Jadi banyak banget sih cara untuk belajar di era sekarang. Dan personal branding. Betul. Keren banget, kayak Kak Edo tuh ngelihat page-nya dia di Instagram, kita langsung tahu oh Kak Edo tuh seorang penari gitu. Sama kayak kalau ngelihat namanya page ya, kayak aku suka banget di Instagram aku pakai kostum-kostum adat-adat, baju-baju kayak baju-baju daerah, kain-kain daerah, orang pasti tahu oh aku tuh salah satu penggiat budaya gitu. Jadi itu salah satu penting ya, kalau kita punya talenta adalah kita juga branding diri kita tuh sebenarnya apa gitu. Oke, keren sih. Tapi sebenarnya aku pengen nodong nih sama Kak Tere, Rahel ya. Cek suara dong. Dikit aja. Biar sobat GPC tahu nih suara emasnya gitu kan. Apa aja deh pokoknya, dikit aja deh, dikit aja. Oke, mungkin sepatah lagu yang kemarin aku bawain di Green Pramuka ya. Karena aku kan masih nuansa semangat 17-an ya. 17-an. Cuma nanti aku kasih spill dikit aja. Dikit aja. Anakku yang ku cintai, engkau ku hargai. Wah, keren tanpa musik. Susah bergeraknya ya kan. Nodongnya susah ya kan. Wah, keren banget. Keren banget. Jadi udah tahu kan sobat GPC ya kan, nggak kaleng-kaleng nih talent kita. Ya ampun, keren-keren. Terima kasih banyak kakak-kakak yang sudah hadir. Terima kasih banyak. Jangan kapok ya, ketemu aku. Tidak kan. Oke. Sobat GPC, tuntas sudah episode kita kali ini. Nantikan episode berikutnya dengan tema yang seru-seru dan talent juga yang keren-keren. Bye-bye. Bye-bye.